Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'na bihi bi'ulumihi fid dharain amin. Amin. Wasalisu ayyan qala li syaikhi fi umurihi wa la yakhruj an ra'yihi wa tadbirihi bal yakun ma'ahu kal maridi ma'at tabibil mahir. Wasalisu lan utawi kang nomor telu ayang qada iku yen to manut sapa muta'allim ayang qada iku yen to manut sapa muta'allim li syaikhihi maring gurune muta'allim fi umurihi ing dalam pira-pira perkarane muta'allim. Wala yakhruja lan ora metu sapa muta'allim an ra'yihi saking pendapat syekh wa tadbirihi lan aturani syekh. Bal yakunu bale ono sapa muta'allim ma'ahu ing dalam sertani syekh kal maridi kaya wong lara ma'at tabibi ing dalam sertani dokter al mahiri kang pinter. Fayasta'muruhu maka njaluk perintah sapa muta'allim hu ing dokter ing tabib maka njaluk perintah sapa muta'allim hu ing tabib bima ing dalam perkara yaksidu kang nejo sapa muta'allim hu ing ma wa yataharra lan nemen-nemeni sapa muta'allim ridahu ing ridone syekh bima ing dalam perkara ya'maluhu kang ngelakoni sapa muta'allim hu ing ma wa yuballighu lan bangetaken sapa muta'allim fi hurmatihi ing dalam hormat ing syekh wa yataqarrabu lan marak sapa muta'allim ilallahi maring Allah Ta'ala bi khidmati kelawan ngelayani syekh wal ya'lam lan becik weruh sapa muta'allim annadillahu ing setuhune andhep asore muta'allim li syaikhihi maring gurune muta'allim izzuhu iku mulyane muta'allim wa khudu'ahu lan tundu'e muta'allim lahu maring syekh fakhruhu iku kebanggaane muta'allim wa tawadu'ahu lan andhep asore muta'allim lahu maring syekh
Rif'atuhu iku kaluhurani muta'allim. Rif'atuhu iku kaluhurani muta'allim. Di antara adabnya seorang murid bersama gurunya, seorang santri bersama kiainya. Yang nomor 3 adalah ayyang qadari syaikhi fi umurihi. Sebaiknya santri atau murid itu harus ikut kepada kiainya atau kepada gurunya dalam segala hal. Wala yakhruju an ra'yihi, jangan sampai keluar dari pendapatnya guru atau pendapatnya kiai. Kemudian juga jangan sampai membedai aturannya guru atau kiai. Bal yakun ma'hu kal maridi, bahkan sebaiknya seorang murid itu sama seperti orang yang sakit ketika pergi ke dokter. Orang yang sakit ingin berobat ke dokter itu pasti yang sakit itu minta memerintah dokternya agar diobati dengan sebaik mungkin. Jadi semua anjuran yang diperintahkan oleh dokter itu pasti akan dituruti, pasti akan diikuti oleh dokternya. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, pasti diikuti karena ingin sembuh sama. Jadi semua perintah guru, semua perintahnya kiai itu santri atau murid itu harus patuh, harus ikut, harus tunduk semua. Wa yataharra ridahu fima ya'malu, dan harus sungguh-sungguh mencari ridhonya guru, mencari ridhonya kiai dalam segala hal yang dia ketahui, yang santri tersebut ketahui. Wa yuballighu fi hurmatihi, kemudian juga harus dengan sebaik-baiknya hormat atau menghormati guru. Jangan sampai kurang adab kepada guru, jangan sampai kurang takdim kepada guru. Harus beradab, harus hormat dengan sebaik mungkin. Bukan malah lewat di depan guru kayak lewat di depan temennya. Bukan malah berbicara dengan guru sama seperti berbicara dengan temannya, nggak ada aturannya, nggak ada adabnya. Jangan sampai itu. Karena apa? Pengaruhnya sangat besar. Pengaruhnya sangat besar kepada ilmu yang diperoleh, kepada barokah yang diperoleh. Banyak kejadian. Bagaimana juga kejadian yang pernah dialami oleh salah seorang murid pada masanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada seorang yang hasud kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saat itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lagi makan makanan, yaitu daging ayam. Kemudian santri-santrinya di bawah itu makan sisa-sisanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sisa daging, sisa ayam yang sudah dimakan itu dikasihkan ke santri-santrinya, dimakan oleh santri-santrinya. Tapi karena ada yang hasud, akhirnya orang yang hasud itu bilang kepada salah satu wali santri atau wali muridnya, anak kamu oleh Syekh Abdul Qadir dijadikan seperti kucing. Kok bisa? Iya, dikasih makanan sisa-sisa tulang dari ayam yang sudah dimakan oleh Syekh Abdul Qadir dikasihkan kepada santrinya, termasuk anak kamu. Jadi sama seperti kucing. Iya, tak sungguh tak? Ya kalau nggak percaya, coba dilihat. Akhirnya dilihat oleh wali santri, wali murid itu. Dilihat, ternyata pas ketepatan juga saat itu sedang makan. Dan santrinya memang makan sisa-sisa dari Syekh Abdul Qadir. Akhirnya dibentak Syekh Abdul Qadir. Ya Syekh Abdul Qadir, kenapa angsa sisa yang kau makan dari ayam itu kau kasihkan kepada santri-santrinya, termasuk anakku? Kok sama seperti kucing?
Akhirnya apa? Dan seketika itu jadilah yang namanya tulang berulang yang sudah dimakan oleh Syekh Abdul Qadir dari ayam itu langsung berdiri tegak lagi, jadi ayam lagi, hidup lagi. Tinggal tulang berulangnya hidup lagi dengan izin Allah. Kaget. Akhirnya Syekh Abdul Qadir sudah bawa pulang anak kamu sudah. Saya gak mau sudah ngajari anak kamu sudah. Ya ini bawa pulang di tengah perjalanan ditanya berbagai macam masalah termasuk masalah fiqhiyah. Tanyakan ini hukumnya gimana, solusinya gimana kalau seperti ini, hukumnya gimana kalau seperti ini. Semua pertanyaan mulai awal sampai akhir dijawab. Tepat jawabannya, benar semua jawabannya oleh anaknya itu. Kan kagum. Karena kagum, ini berarti Syekh Abdul Qadir benar-benar mengajari anak saya. Enggak seperti yang dikatakan orang yang hasud tadi itu. Akhirnya dikembalikan lagi. Kembali lagi. Saya percaya sudah sama Syekh Abdul Qadir. Anak saya sudah pintar ini. Saya percaya sudah. Akhirnya kembalikan lagi pada Syekh Abdul Qadir. Nyampe di dalam Syekh Abdul Qadir, nyampe di hadapan Syekh Abdul Qadir, bilang, "Ya Syekh Abdul Qadir, saya kembalikan lagi anak saya untuk diajari lagi. Saya percaya sudah, karena sudah semua pertanyaan saya lontarkan bisa anak saya jawab itu." Tapi jawaban Syekh Abdul Qadir apa? Tidak. Saya gak nerima sudah. Gak bisa. Bukan saya gak mau, bukan. Tapi karena Allah sudah tutup hati anak kamu dari ilmu. Allah sudah tutup hati anak kamu dari nasihat. Allah sudah tutup hati anak kamu dari ilmu yang bisa didapatkan dari aku. Ternyata dikasap sudah. Bisa melihat hati muridnya. Ternyata beneran. Akhirnya dibawa pulang, sudah. Gak bisa lagi ditanyakan. Ini ditutup, gak bisa menerima ilmu. Itu karena apa? Karena kurang adabnya atau karena kurang akhlaknya orang tua. Yang mana murid anaknya itu nyantri atau ngaji kepada gurunya. Karena orang tuanya yang kurang adab sama gurunya anaknya itu, ternyata itu berpengaruh, sangat berpengaruh kepada anaknya. Padahal orang tuanya yang kurang adab, kurang tata krama. Apalagi muridnya langsung, apalagi anaknya langsung yang kurang adab kepada guru. Takutnya seperti itu. Takutnya Allah menutup hati kita sehingga nanti kita tidak bisa menerima ilmu. Karena sudah ditutup hatinya. Bukan keras lagi hatinya kalau sudah ditutup. Gak menerima ilmu, gak menerima nasihat, mental semua. Ilmu mental, nasihat mental, semuanya mental. Kalau sudah ditutup. Wa yataqarrab ilallah. Gunanya juga seorang murid itu harusnya mendekat kepada Allah melewati apa? Dengan khidmah, melayani guru. Sama kalian tadi yang nyapu, niatkan khidmah kepada guru, niatkan khidmah kepada ilmunya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu wasilahnya kalian. Wasilah, pelantara disebutkan. Jadi pelantara bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan khidmah kepada guru. Ulama-ulama dulu banyak yang melakukan khidmah kepada guru. Ada yang menimba air untuk jeding gurunya. Itu bahkan rebutan. Yang mau nimba rebutan. Jadi sebelum subuh itu sudah bangun duluan sudah. Rebutan. Jadi kalau sampai telat bangunnya sampai subuh, nggak dapat bagian nimba, itu nangis agak. Karena nggak dapat bagian untuk khidmah kepada guru. Sama santri-santri dulu itu nyapu itu ya rebutan. Bahkan ada yang sampai karena ingin dapat bagian untuk nyapu sampai ditinggalkan yang namanya sapu dia. Biar apa? Biar dapat bagian untuk nyapu. Sampai seperti itu santri. Wali alam anna dillahu li syaikhi isu, dan ketahuilah wahai murid, wahai santri, bahwasannya
kerendahan kalian kepada seorang guru, kepada seorang kiai itu malah kemuliaan kalian itu. Bahkan itu yang menjadi kemuliaan kalian. Merendah diri, menghinakan diri di depan guru, itu malah kemuliaan tersendiri bagi kalian. Bukan merendahkan diri malah jadi hina, bukan. Merendahkan diri kepada seorang yang alim, kepada seorang guru, seorang kiai itu malah kemuliaan tersendiri. Jadi kemuliaan tersendiri. Udu'ahu lahu fakhruhu. Tunduknya santri atau murid kepada seorang guru itu suatu kebanggaan. Suatu kebanggaan. Tawaddu'ahu lahu rif'atuhu. Tawaddu'nya, rendah dirinya seorang murid, seorang santri kepada guru jadi kemuliaan.